Nantinya para prajurit Batalion 521 itu akan bertugas selama kurang lebih 9 bulan menggantikan prajurit Batalion Infanteri 500 Rider Surabaya. We are ready to go and fight against Indonesian soldier. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, hari ini kita kembali ke Papua, bumi cendrawasih kita tercinta. Akhir-akhir ini kondisi di sana sepertinya semakin tegang. Ibarat kata pepatah, di sini tegang, di sana tegang, di mana-mana hatiku tegang. Dan hal ini pun disebabkan oleh tingkah laku tak seronok kelompok KKB yang semakin hari semakin sengkerot. Mereka membuat onar sehingga membuat seluruh warga Papua resah. Bahkan berita terbarunya kini diketahui bahwa satu kelompok batalion yang terdiri dari relawan asal provinsi Sepik, negara tetangga kita sendiri yaitu Papua Nugini, mereka telah mengumumkan akan bergabung dengan kelompok KKB Papua Barat dan mereka menyatakan siap berperang melawan Tentara Nasional Indonesia untuk memerdekakan wilayah tersebut. Wow. Ternyata propaganda KKB pun sudah sampai ke negara tetangga nih bos. Dan ini pun merupakan pertama kalinya orang-orang dari PNG atau Papua Nugini ikut campur urusan dalam negeri Indonesia di Papua Barat. Untungnya itu bukan pasukan nasional dari Papua Nugini. Mereka bukan pasukan nasional dari Papua Nugini, tapi mereka adalah kelompok relawan yang mungkin termakan propaganda abal-abal dari kelompok KKB yang sengkerot itu. Nah, menanggapi hal ini, TNI Tentara Nasional Indonesia pun langsung bergerak bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, sebanyak 5 batalion pasukan TNI pun langsung turun gunung. Mereka siap untuk mengamankan bumi cendrawasih Papua dari orang-orang asing itu. Mengapa orang asing? Karena mereka bukan orang Indonesia dan mereka berasal dari tetangga Papua Nugini. Sebanyak 5 batalion pasukan TNI Angkatan Darat pun siap mengamankan tanah Papua dari serbuan batalion relawan asal Provinsi Sepik, Papua Nugini itu. Dikatakan bahwa batalion relawan asal Provinsi Sepik itu akan masuk lewat celah-celah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Nah, tak main-main bos. Kelima batalion yang dikerahkan ini pun pastinya merupakan prajurit pilihan dengan kondisi fisik dan mental prima. Mereka pun terdiri dari Batalion Infanteri Yonif 131 Braja Sakti, Batalion Infanteri Mekanis 512 Kuratara Yuda, Yonif 403 Wirasada Pratista, Yonif Rider 412 dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Artinya pasukannya akan diberangkatkan ke Papua pun kini semakin banyak. Dan jika mendengar hal ini, KKB dan relawan PNG pun mungkin bisa langsung membuat mereka kencing berlari bos. Bagaimana tidak, karena batalion yang diterjunkan ini pun merupakan batalion terpilih dan terlatih, bahkan sudah banyak pengalaman dan makan asam garam di medan laga. Awas kalian, siap-siap kalian di sana. Kalau gemetar, mending balik aja sono ke PNG, jangan ikut campur masalah Indonesia bos. Karena Papua itu sudah final milik NKRI dan warga Papua pun tidak mau berpisah dari NKRI. Yang melawan ya cuma segelintir orang aja. Oke lanjut. Kelima batalion yang diberangkatkan ini pun akan bertugas untuk menghadapi KKB dan juga menjaga daerah perbatasan atau PAMTAS Indonesia dengan Papua Nugini atau PNG. Komandan Korem atau Danrem 172 PWY Brigjen TNI Zak Pangemanan pun mengatakan bahwa Yonif 131 BRS akan menggantikan Yonif Mekanis Rider 413 BRM. Yonif Mekanis 512 QY akan menggantikan Yonif Rider 100 PS dan Yonif 403 WP akan menggantikan Yonif 312 KH. Mereka bertugas menjaga daerah perbatasan Indonesia dengan PNG, kata Brigjen TNI Izak Pangemanan. Nah, lantas bagaimanakah profil dan kekuatan dari masing-masing batalion ini? Oke, kita mulai dari Yonif 131 Braja Sakti. Batalion Infanteri 131 BS adalah salah satu batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wira Braja.
Markas Komando Batalion ini berkedudukan di Kelurahan Ranah Tiakar, Payakumbuh, Sumatera Barat, sekaligus sebagai markas Kompi A, B, dan Kompi Bantuan. Sedangkan Kompi C berkedudukan di Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota. Tak main-main, bos. Batalion ini pun sudah teruji dengan berbagai penugasan, di antaranya meredakan perlawanan PRRI di wilayah Sumatera bagian barat, menumpas GPK Aceh dan operasi Seroja di Timur-Timur, dan di Papua mereka akan bertugas menjaga perbatasan daerah Kabupaten Krom Papua dan distrik Muaratami Jayapura yang berbatasan dengan PNG. Selanjutnya Yonif Mekanis 512 Kuratara Yuda. Pasukan ini pun terkenal dengan julukan Semut Hitam. Mereka adalah salah satu satuan tempur infanteri mekanis dalam TNI Angkatan Darat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi militer perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP. Markas mereka berada di Jalan Ronggolawe, Malang, Jawa Timur, dan mereka juga bertugas di distrik Manem, Kabupaten Krom, Papua. Oke, selanjutnya adalah Batalion Infanteri 403 Wirasada Pratista. Pasukan ini pun merupakan batalion infanteri teritorial yang berada di bawah struktur Komando Korem 072 Pamungkas, Kodam 4 di Ponorogo. Markas batalion ini pun berada di pinggir Jalan Kaliurang kilometer 6,5 Kentungan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan pasukan ini akan bertugas di distrik Arso, Kabupaten Krom, Papua untuk menjaga perbatasan dengan PNG atau Papua Nugini. Selanjutnya Batalion Infanteri Raider 412. Mereka adalah salah satu batalion infanteri di jajaran Brigade Infanteri Mekanis 6 Trisakti Baladaya, Divisi Infanteri 2 Kostrad. Pasukan ini pun bermarkas di Purworejo, Jawa Tengah, dan saat ini dilengkapi dengan kendaraan lapis baja M113, dan pasukan ini pun akan menjalankan misi Satgas Pamtas Mobile di wilayah Papua. Dan yang terakhir ada Yonif 315 Garuda yang sudah sangat terkenal sebagai pasukan setan. Mereka adalah pasukan pemukul Korem 061 Surya Kencana di bawah komando Kodam 3 Siliwangi. Yonif Garuda yang berjuluk pasukan setan ini pun memiliki sejumlah kemampuan mumpuni dalam menjalankan tugas operasi militer perang atau OMP maupun operasi militer selain perang atau OMSP. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan mengendus atau mencium musuh dengan baik. Dengan kemampuan itulah Yonif Garuda mendapatkan julukan pasukan setan. Pasukan setan juga menerima pelatihan cukup keras. Bukan hanya bertempur, para prajurit ini pun juga dibekali dengan latihan menembak runduk atau sniper hingga bertahan dalam pertempuran di hutan. Sehingga pasukan setan selalu berhasil dalam berbagai penugasan di wilayah Nusantara. Nah, mari kita doakan semoga kondisi di bumi Cendrawasih akan semakin damai, bos. Dan semoga TNI Polri yang bertugas di sana akan selalu dilindungi sehingga dapat menyelesaikan tugasnya dengan sukses, selamat, dan berhasil. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.